Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ibu yang nggak tahu diri meminjam mobil dan mengembalikan dengan bensin yang tinggal sedikit. Aku tidak bisa mengemudi, jadi pacar mengantar aku ke tempat kerja. Natal lalu, dia mengalami kecelakaan mobil, dan mobilnya masih diperbaiki. Jadi kami meminjam Lexus tua ayahku untuk kendaraan pacar. Ibu tiriku memiliki mobilnya sendiri, dan itu berfungsi dengan baik. Tetapi dia juga menggunakan Lexus untuk pergi keluar karena dia lebih suka. Minggu lalu, kami menuju pekerjaanku, dan kami menemukan Lexusnya hilang. Ternyata, ibu tiriku membawanya pergi ke suatu tempat. Dia tidak tahu jadwalku, tetapi bahkan dalam situasi itu, kalian harus bertanya kepada orang-orang yang juga menggunakan Lexus dan tidak memiliki mobil lain terlebih dahulu. Malamnya, ketika pacarku mendapatkan kembali mobil Lexus, ibu meninggalkannya begitu sedikit bensin, sehingga tombolnya berada di bawah E. Dia takut itu akan mogok saat mengemudi ke pompa bensin, dan dia harus berlayar di netral saja supaya aman. Keesokan harinya, dia berbohong kepada ayah dan mengatakan dia meninggalkannya dengan setengah tangki. Kami berdua bersenang-senang mengeksposnya, tetapi sayangnya, dia mengabaikannya. Aku masih tidak percaya dengan rasa tidak hormat itu. Aku memposting jadwal kerjaku di obrolan grup keluarga sekarang, setidaknya tidak perlu berurusan dengan hampir terlambat lagi. Cerita kedua. Ken dan Karen membutuhkan semua tempat parkir. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku baru saja mengingatnya, dan menyadari bahwa itu adalah pertemuan Karen yang asli. Aku dan ibu mampir ke kantor pos dalam perjalanan pulang, pada saat kami berada di Mini Cooper. Hanya ada satu mobil di seluruh tempat parkir, di depan gedung. Ada dua tempat yang tersedia di sebelah kanannya, tepat di depan pintu masuk, dan beberapa di sebelah kiri. Ibu berhenti di tempat terbuka terjauh ke kanan, meninggalkan tempat kosong di antara kendaraannya dan kendaraan lainnya. Ibu keluar dari mobil dan mengambil surat, paling lama butuh 2 menit. Berjalan kembali, seorang pria tua 70-an telah menurunkan jendelanya ke kendaraan lain, dan mulai memanggil ibuku karena parkir tepat di sebelahnya. "Oh, kan masih ada tempat parkir kosong," jawab ibuku. "Sekarang ini bukan tempat parkir yang padat. Ini ekstra lebar, karena ini adalah kota pinggiran dan pickup, truk kerja, dan van biasa terlihat. Jadi kalian bisa membuat hampir 1,5 Mini Cooper di antara kedua kendaraan." Pria itu terus mengeluh bahwa kami dengan parkirmu terlalu dekat. Bagaimana istriku bisa masuk ke mobil? Dan dia mulai dengan merendahkan, memerintahkan ibuku untuk masuk ke mobilnya untuk parkir di tempat lain, dan bahkan menuntut bagaimana cara parkir, dan terus tentang mengapa tidak boleh parkir begitu dekat dengan kendaraannya, karena istrinya tidak bisa masuk ke dalam mobil. Mobil dengan seberapa dekat kami diparkir, dan tidak ada yang diizinkan parkir di tempat parkir pertama kecuali mereka. Pada titik ini aku bertanya-tanya apakah istrinya cacat, dan menggunakan skuter bermotor, meskipun ada cukup ruang untuk menampungnya jika itu masalahnya. Ada juga tempat parkir penyandang cacat lebih jauh di dekat jalan untuk jalan setapak, jadi itu tidak akan menjelaskan mengapa mereka parkir di sana. Tidak ada yang masuk akal. Ibuku mulai berdebat kembali bahwa dia diparkir di dekat kendaraannya ketika istri pria itu yang tidak cacat juga berusia 70-an berjalan keluar, melihat Mini Cooper kami, dan mulai mengeluh tentang bagaimana kami diparkir terlalu dekat dengan mobilnya. Pada titik ini, dalam momen langka pemikiran rasional di pihaknya sendiri, ibuku sampai pada kesimpulan yang sama seperti yang aku lakukan, bahwa ini tidak sepadan dengan waktu kita, dan ini tidak menuju kemana-mana. Jadi ibuku masuk ke dalam mobil ketika dua orang tua belagu itu terus mengomel pada kami, dan kami pergi begitu saja. Cerita ketiga. Orang asing yang mabuk berkelahi, dan wanita itu meredakan situasi. Ini benar-benar terjadi kemarin. Aku akan kembali ke rumah dengan naik bus, dan ketika aku bangun, seorang wanita kulit hitam yang lebih tua juga masuk ke dalam bus yang membawa tas besar. Dan untuk membiarkannya lewat, aku bergerak sedikit ke dalam. Ternyata, aku menginjak seseorang meskipun aku tidak merasakannya, yang disusul dengan langkah AHA, yaitu orang asing yang bangsat. Penting karena aku tidak mengerti bahasa Perancis, yang mabuk ini menginjak padaku dengan segenap kekuatannya. Jelas aku marah, tetapi aku mencoba untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian orang ini pergi, dan mulai berteriak dalam bahasa Perancis, dan aku tidak mengerti apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa aku ambil adalah napas alkoholnya yang menjijikkan. Jadi dengan sangat tenang aku mulai lepas landas barang-barangku siap untuk menjatuhkan pria ini. Tetapi kemudian wanita yang sama hanya menyuruhku untuk duduk, dan saat aku melihatnya aku hanya memikirkan ibuku.
Bagaimana dia tidak akan menyukai aku berkelahi? Aku masih ragu-ragu dan ingin mengalahkan pria itu. Tetapi dia bersikeras dan mendudukkan aku di sebelahnya. Setelah itu, dia datang untuk berbicara dengannya. Dan ternyata, dari apa yang dia jelaskan padaku sambil menenangkanku, meskipun Aha mabuk, Aha merasa tidak enak karena wanita itu memihakku dan bukan dirinya. Wanita itu kemudian memberi aku beberapa saran untuk tidak menjadi seperti dia dan tidak mendapat masalah untuk sesuatu yang bodoh. Aku berterima kasih pada wanita itu dan berpisah. Cerita keempat. Aku tidak punya vape. Jadi ini terjadi sedikit lebih dari 1 jam yang lalu. Aku baru saja pulang kerja dan sedang berjalan pulang. Seorang pria, RG untuk pria random, berjalan ke arah lain dan ketika aku semakin dekat dengannya, dia mulai berbicara kepada aku. Ini dimulai dengan basa-basi umum sebelum menjadi lebih spesifik. RG, apakah kamu punya vape? Dia berbicara cukup cepat, jadi sulit dimengerti. Tetapi itu adalah poin utamanya. Dia kemungkinan besar ingin sesuatu. Aku tidak punya. RG, kenapa tidak? Aku mengangkat bahu. Aku tidak punya vape, Bung. RG yang kecewa. Ayolah. Otakku, WTF? Bukan salahku aku tidak punya vape. Juga apa yang dia lakukan jika aku memilikinya, meminta untuk menggunakannya. Karena meskipun aku memiliki vape, aku tidak akan membiarkan orang sembarangan yang mungkin berada di bawah pengaruh di jalan menggunakannya. WTF, bro. Lagi pula, aku tidak mengatakan semua itu padanya. Kami hanya melewati satu sama lain dan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Bukan kesimpulan yang paling menarik, tetapi hanya interaksi yang aneh. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.